ahli garisnya Pak Kawan, silakan. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Saya melihat ayat tadi yang disampaikan Ustaz. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya'tiyakal yaqin situ ada nggak makna lain itu selain yang disampaikan Ustaz tadi itu? Muhammad Amin. Ya'tiyakal yaqin itu ya al-maut itu sendiri ya, al-maut. Nah, kematian itu sendiri. Jadi berbeda dengan pemahaman yang kita itu pemahaman yang selama ini kita yakini bahwa menyembah kepada Tuhan itu ya sampai datangnya kematian. Jadi tadi ada penjelasan yang berbeda. Mungkin perlu diperjelas lagi oleh Pak Ustaz tentang makna di sana. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana itu, yang kedua bagaimana bersikap, kemudian ketiga minta penjelasan lagi Pak Ustaz terkait dengan ayat yang disampaikan mengenai yakin tadi. Dipersilakan. Ya, Nabi mengatakan wa fi ayatil Quran sab'atul butun. Satu ayat Al-Quran itu mengandung 7 makna yang tersurat dan yang tersirat di dalamnya. Ya, disitulah ulama mengatakan wa fi kitabillahi arbatun asya. Ya, memahami kitab Allah itu ada 4 caranya. Pertama, al-ibaratun lil awam. Makna ibarat. Makna ibarat itu hanya bisa dipahami oleh orang awam. Ya. Yang kedua, makna al-isyarat. Al-isyaratu lil khawas. Makna isyarat itu dipahami oleh orang-orang yang khawas. Makna yang ketiga, makna al-lataif itu dipahami oleh aulia, itu dipahami oleh para wali. Makna yang keempat, al-haqaiq itu dipahami oleh al-anbiya, itu para nabi. Makanya ayat itu secara makna zahirnya memang betul yang disampaikan itu adalah maut, itu adalah kematian. Sehingga apa? Kalau kita beribadah, ingat kita hari inilah detik-detik terakhir kita beribadah, maka akan memunculkan namanya ketenangan hati. Kenapa? Karena sehabis sholat kita akan mati. Inilah sholat terakhir aku. Itu secara makna syariatnya. Tapi makna secara hakikatnya, karena ayat itu menjelaskan sembahlah Rabbmu sehingga betul-betul datang hadir di dalam hatimu suatu yakin. Yang menjadi kuncinya yang dikatakan yakin itu apa? Nah, Nabi yang menjelaskan. Yang dikatakan yakin itu iman yang sempurna. Keyakinanmu kepada Allah dengan sempurna. Sembahlah Allah itu sehingga betul-betul hadir di dalam hatimu suatu keyakinanmu yang sempurna tentang Allah. Allah melihat dirimu, Allah menyaksikan dirimu. Sehingga ada ketenangan yang dimaksud oleh Nabi, anta'budullah ka'annaka tarahu. Nah, yang ketiga, kalaulah yakin itu iman yang sempurna, kata Nabi, lalu iman yang sempurna itu yang bagaimana? Nah, Nabi merinci ke dalam. Kata Nabi, al-iman antu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu sudah menyaksikan Allah itu nyata sempurna pada dirimu. Inilah maksud yang dimaksudkan Nabi melalui hadis tentang ihsannya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu sebenar-benarnya kamu sudah menyaksikan akan Allah. Maka makna ayat ini secara makna hakikatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Rabbmu itu betul-betul hadir di dalam hatimu suatu keyakinan di mana kamu benar-benar telah menyaksikan Allah itu yang wujud sebenar-benarnya, wujud pada sekalian alam dan sempurna pada diri. Ini makna secara hakikinya Pak Imam. Ya.
Mungkin itu makna yakin tadi. Secara makna hakikinya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kita mau melihat dari sisi mana? Contoh, Yasin. Nah, makna secara ibarat Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Padahal sepengetahuan kita, Al-Qur'an itu diturunkan hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalaulah Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, kenapa Yasin itu disembunyikan Allah rahasianya? Kalau Yasin itu disembunyikan Allah rahasianya, lalu di mana letaknya Al-Quran itu sebagai petunjuk akan bagi manusia tadi? Nah, tidak akan menjadi petunjuk dia. Maka disitulah ulama-ulama kasab, ya, dia tidak akan pernah mandai-mandai dia. Sebab apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan pernah bercakap, mengomong, ambil keputusan melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Maka ulama kasab disitulah dia bertanya kepada Allah. Maka Allah bilang kepada dirinya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu kepada ahli zikir jika kamu tidak memahaminya. Allah tidak menyuruh kita fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu kepada ahli ilmu jika kamu tidak memahaminya. Allah juga tidak mengatakan fas'alu ahlal alim in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang alim jika kamu tidak mengetahuinya. Tapi Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kamu tidak mampu memahaminya. Siapa yang ahli zikir? Ahli zikir itu adalah, kata Allah, orang yang banyak mengingat akan Allah, orang yang berkekalan dengan Allah. Ketika dia banyak mengingat Allah, ketika itulah Allah memberikan kepada dirinya namanya ilmu hikmah, ilmu laduni. Kenapa Allah berikan kepadanya ilmu hikmah dan ilmu laduni? Karena hatinya telah betul-betul telah rapat kepada Allah. Maka Allah beri jawaban, siapa yang hatinya telah rapat, telah jinak kepada aku, kata Allah apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang telah benar-benar takwa kepada aku, telah takut kepada aku, telah jinak hatinya kepada aku, wa yu'allimukumullah. Aku, Tuhan, akan mengajari ilmu, akan memberikan pemahaman apa yang dia tidak pernah ketahui. Maka ketika itulah Allah katakan, fas'al bihi khabirah. Karena Al-Quran itu kalam aku, akulah yang tahu makna yang sebenarnya. Kalau aku yang tahu makna sebenarnya, karena itu kalam aku, kenapa tidak kamu tanyakan kepada aku? Kenapa kamu meraba-raba? Agaknya begini, boleh jadi begini, boleh jadi begitu. Padahal itu kalam aku. Aku sengaja simpan rasa itu, kata Allah, supaya hambaku betul-betul mau dia bertanya kepada aku. Untuk bertanya kepada aku, kenali aku dahulu. Kalau dah kenal dengan aku dan aku telah mengatakan dirinya sebagai hambaku, baru 100% itulah hambaku, dia akan aku bimbing. Tapi kalau kita mengaku hamba Allah, Allah belum mengatakan kita hambanya, itu ngaku-ngaku hamba Allah. Kalau kita kenal Allah, di mana kita kenal Allah? Kapan kita dianggap Allah sebagai kekasihnya? Ini berat Bapak Ibu, berat. Kalau kita mengatakan kita hamba Allah, tapi Allah tidak pernah mengatakan kita hambanya, itu ngaku-ngaku tuh. Ini yang tertipu kita nanti. Makanya tanyakan kepada Allah. Disinilah makna Yasin itu oleh para ulama yang sudah kasab, yang dibukakan Allah rasanya. Yasin, ya insan, hei insan. Yasin, ya Muhammad. Yasin itu nama batin Muhammad. Nama batin Muhammad itu banyak, 120 nama batin Muhammad. Yasin, Yasir, ya rahasia. Makanya Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Muhammad. Itulah makna yang sebenarnya mesti kita pahami. Dari setiap ayat itu ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Karena Nabi yang mengatakan itu. Ya, wa fi kulli ayatin zohrun wa batnun. Setiap ayat ada makna zohir, makna tersurat, dan setiap ayat ada makna batin, makna yang tersirat. Makna tersurat hanya diketahui oleh orang syariat, hanya Allah yang tahu. Makna hakikat itu diketahui oleh para wali-walinya, oleh orang-orang para nabi dan para rasulnya. Ini yang mesti yakin kita, namanya dengan ilmu hikmah. Apa kata Allah?
yuktil hikmata mayyasha wa may yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Aku beri hambaku namanya ilmu hikmah. Siapa yang aku beri dia ilmu hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Cuma kita kadang-kala tidak yakin dengan ilmu hikmah. Kita selalu mengadu argumen Tuhan itu dengan akal pikir kita. Padahal ilmu-ilmu itu tidak pernah bisa dipelajari melalui apapun. Ilmu hikmah itu adalah peristiwa tajridnya Allah kepada hambanya. Nah, mungkin itu rahasianya Pak Imam. Nah, kalau di dalam tafsir beda lagi. Makanya tidak ada namanya tafsir Nabi Muhammad, tidak ada. Yang ada tafsir Quraisy Shihab, Jalalain, Al-Manar dan lain sebagainya. Tapi mereka itu menafsirkan itu tidak pernah keluar dari nasnya. Tapi begitulah ketajaman rohani mereka memahami sebuah ayat. Contoh, nah lihat, Ustadz dulu mencoba memahami ini sesuai dengan ilmu yang Ustadz pelajari ya di waktu kuliah. Memahami makna Al-Quran, ada makna secara majazi, ada memahaminya secara makna hakiki. Ini dalam ilmu Quran, ulumul Quran. Makna secara majazi itu makna secara kias. Makna secara hakiki itu makna sebenar-benarnya. Contoh, ini air putih. Air putih ini secara majazi kita dulu, secara majas, kiasnya, akal kita. Ketika bapak-bapak mengasih Ustadz air minum nih, air putih, lalu Ustadz tak minum air ini. Ustadz tak minum air ini. Lalu apa kata beliau? Ustadz tak minum ini karena Ustadznya suka teh susu. Kata beliau nih, secara niat, dia menjazi dia. Lalu apa kata Pak Imam nih? Ustadz tak mau karena Ustadz tuh sukanya teh. Apa kata beliau? Ustadz tak minum karena Ustadz suka teh telur. Apa kata beliau? Ustadz tak minum itu karena Ustadz sukanya tuh teh hangat. Apa kata memang Ustadz tak minum itu karena Ustadz itu tidak haus. Kata beliau nih, Ustadz tak mau, dia ragu, mungkin ada racun dalam ini. Secara makna majazi, Bapak ini tidak bisa menyalahkan Imam nih. Pak Imam ini tak bisa menyalahkan ini. Beliau ini tak bisa menyalahkan ini. Beliau tak bisa menyalahkan Imam. Kenapa? Masing-masing beliau ini punya hujah, punya dalil dan kepahaman untuk memandang akan rahasia kenapa Ustadz tak minum. Jadi yang ditiliknya kedalaman rohani Ustadz. Itu secara majazi. Makanya kita tidak boleh menyalahkannya. Makna hakiki, siapa yang tahu yang sebenar-benarnya kenapa Ustadz tidak minum? Siapa yang tahu? Ya Ustadz sendiri. Boleh jadi Ustadz sebentar lagi mau minum. Memahami makna Al-Quran begitu. Ada makna zohirnya. Makna zohir itu makna majazi. Ada makna hakikinya. Makna hakiki Allah cuma yang tahu. Makanya Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua imam itu benar dia. Karena dia memahami Al-Quran itu sesuai dengan ketajaman rokyunya. Dari keempat ini, ada yang lebih mendekati akan kebenaran. Siapa mereka? Allahu a'lam bissawab. Nah, itu memang secara syariat. Kalau kita bertanya kepada orang ahlullah, ahli zikir, karena itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Sedangkan Allah memberikan jalan kepada kita. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu, ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Maka disitulah orang ahli zikir dia mampu berkomunikasi dengan Allah. Contoh, nah ini contoh nih, Pak Imam kita nih Nah, Bapak tadi berdoa Pak. Halo Pak, berdoa tadi. Ya, ketika Bapak berdoa, ya Allah, anggaplah gitu, ampuni dosaku ya Allah, mudahkan urusan hidupku ya Allah. Ketika ditanya oleh anak, oleh istri, ya, apa doanya tadi itu? Minta mudah rezeki. Apa jawaban Allah ya? Entahlah, enggak tahu. Bapak berdoa kepada Allah, tapi Bapak tak tahu pula jawabannya. Kan aneh tuh. Aneh itu namanya. Kita berdoa, kita enggak tahu. Mestinya kalau kita berkomunikasi dengan Allah, mesti kita tahu karena Allah apa? Ana aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu. Kalau aku lebih dekat dengan dirimu,
Ngomonglah dengan aku, pasti aku beri jawabannya. Tapi kamu ngomong dengan aku, namun kamu tak paham apa yang aku berikan jawaban kepada dirinya. Karena hati kita ini masih tertutup. Maka orang yang bisa berdialog dengan Allah ini adalah orang-orang yang makom imannya adalah iman ainul yakin. Iman ainul yakin itu yang disebut namanya orang yang muqarrabin. Sedangkan makom iman yang jatuh kepada iman isbatul yakin, orang yang disebut namanya arif billah. Ketika itulah antara dirinya dengan Allah tidak ada jarak dan batas. Apa kata Allah? Wastona'tuka li nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu adalah bagian daripada aku, kata Allah. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Aku jadikan dirimu sebagai hambaku karena engkau adalah bahagian daripada aku. Min ibadi juz'an, bahagian daripada aku. Wastona'tuka li nafsi wa ana tahtuka fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah, kata Allah, dengarkanlah petunjuk-petunjuk yang akan aku berikan kepada dirimu. Maka ketika itu dia mampu berkomunikasi dengan Allah. Ini yang disebut namanya ilmu hikmah. Ini yang disebut namanya ilmu laduni. Ini yang disebut namanya ilmu mukasyafah. Ini yang disebut namanya ilmu sir. Kalau kita menggunakan ini, takkan mampu kita memahaminya. Ini hanya bisa memahami yang sifatnya empiris, yang nyata, yang logik. Tapi untuk memahami yang sifatnya tidak nyata, memahaminya melalui ini. Ini yang dikatakan ulul albab itu. Ya, ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal arwahtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang ulul albab adalah orang yang mampu memahami akan penciptaan langit dan bumi ini. Penciptaan akan dirinya. Semakin ditiliknya langit, semakin tilik ke dalam dirinya, semakin nampaklah wujud kebesaran Allah yang nyata pada alam dan nyata pada dirinya. Maka ulul albab adalah orang yang memiliki ketajaman akal pikir dan ketajaman ruhani, sehingga dia memiliki kepahaman yang sangat dalam. Ini yang disebut namanya ar-rasih. Ar-rasih itu adalah orang yang memiliki pemahaman yang tajam. Kenapa? Karena dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Tergantung iman kita lagi. Mungkin itu Pak. Ada lagi yang belum tersampaikan? Karena Ustaz nggak dicatat tadi, nggak tahu. Cukup.